البدر كطلعته وجه جميل، والشمس كبسمته ظل ظليل. هو عبد الله سيد الخلق ومصطفاه، وحبيب الله خير مبعوث بوحي الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل عليه، يا رب صل عليه، يا رب صل عليه صلوات الله عليه. Karena berkat rahmat serta hidayahnya, kita pada malam hari ini dapat berkumpul bersama dalam rangka acara halal bihalal dan sekaligus pembukaan secara resmi majelis taklim secara rutin di Masjid Al-Fatah Jalan Kadruddin Samarinda. Yang kami hormati dan kami takjimi Yang Mulia Tuan Guru Kiai Haji Fahrudin Nur. Lama kita merindukan beliau untuk hadir di tengah-tengah kita. Ternyata malam ini apa yang menjadi keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Takbir. Yang kami banggakan dan kami hormati Bapak Insinyur Haji Syekh Haji MSI selaku Bapak Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur. Perlu kami perkenalkan kepada para jamaah sekalian bahwa beliau adalah jamaah kita juga. Senyum Bapak, senyum yang manis, senyum keakraban bagi kita semua. Yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Al-Fatah Bapak Dr. Andes Isma Budi, yang kami muliakan Ketua Pembina Masjid Al-Fatah Bapak Haji Dr. Andes Andi Yahya, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita mendapatkan suatu kehormatan besar karena kedatangan Tuan Guru Kiai Haji Fahrudin Nur yang jauh-jauh datang dari Muara, bukan Muara Muntah ya, Muara Tungkal, Provinsi Jambi. Tahu Provinsi Jambi? Jauh di sana, di Sumatera. Tapi beliau dakwahnya sampai ke daratan Kalimantan, utamanya Kalimantan Timur. Dan yang kedua kedatangan Bapak Insinyur Haji Syekh Haji. Suatu kehormatan bagi Masjid Al-Fatah, Masjid Al-Fatah yang kedatangan beliau berdua. Mudah-mudahan dengan adanya kedatangan beliau berdua, Masjid Al-Fatah semakin makmur. Amin. Kemudian dapat kami sampaikan adalah kami menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga pada Tuan Guru, pada Bapak Wakil Gubernur atas langkahnya mengundang kami, kemudian para jamaah memenuhi undangan kami dalam rangka halal bihalal maupun pembukaan majelis taklim dengan di Masjid Al-Fatah. Mohon maaf kiranya bila mana ada hal-hal yang kurang berkenan di dalam penyelenggaraan
Tapi saya yakin dan percaya, Bapak Ibu sekalian, malam hari ini memang semangatnya luar biasa, walaupun sudah mendekati pukul 9 malam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selamat datang Guru Dr. Rahman. Banyak guru-guru kita datang ke sini, keberkahan datang ke Masjid Al-Fatah. Amin. Anda benar siapa ini guru? Jadi itulah barangkali yang dapat kami sampaikan ini satu. Mumpung ada Wakil Gubernur di hadapan kita bersama, setuju gak kalau Pak Wakil Gubernur menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kemakmuran masjid kita? Setuju gak? Setuju gak? Setuju. Jadi mohon dengan hormat pada Bapak Wakil Gubernur, Bapak Haji Seno Haji, untuk menyampaikan sepatah dua kata berkaitan dengan halal halal maupun kegiatan Masjid Besar Al-Fatah yang berada di Jalan Gadruning ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami muliakan, yang kami takzimi, yang kami banggakan, Tuan Guru Fahrudin Nur yang jauh-jauh datang dari Kuala Tungkal, Provinsi Jambi, yang kami banggakan Ustadz Fathur Rahman Al-Kutai yang biasa kita sebut dengan Ustadz Pink, sesuai dengan bajunya malam hari ini, bersama rombongan yang terhormat pembina dan penasihat Masjid Al-Fatah, Bapak Dr. Andi Yahya Iskandar, Bapak Haji Afif Piliang, dan Bapak Karmidi. Yang terhormat Ketua Masjid Al-Fatah, Bapak Haji Risma Budi, yang lama tidak bertemu. Ketua Yayasan Masjid Al-Fatah, Dr. Andes Haji Edi Sudai Suwaidi, Ketua PHPI Al-Fatah, Bapak Rustam Haji Esko, Majelis Taklim Darussalam Haji Nur Aini, hadir beliau? Hadir. Ketua RT 16, 17, 21 dan 33 hadir semua? Luar biasa. Ingat perjuangan waktu kampanye. Walaupun kalah di sini, kalah tipis. Yang saya hormati Pak Sundoko yang juga hadir, Bapak Sesepuh Pak Mulyadi, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala malam hari ini. Kita dapat berkumpul di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka halal bihalal dan dimulainya majelis taklim. Salawat dan salam tak lupa selalu tercurah junjungan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam gelap gulita dalam terang benderang.
Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Fatah rahimakumullah, kita ketahui bahwa halal bihalal hanya selalu kita adakan pada saat selesainya Idul Fitri, yang seharusnya halal bihalal itu kita lakukan setiap tahun supaya hubungan silaturahmi kita tetap terjaga dengan baik. Mungkin Bapak Ibu tadi sudah disampaikan oleh Pak Edi, saya ini rumahnya kalau dari Al-Fatah ini tinggal jebol ini aja, pagar. Nah, rumah saya di belakang situ. Jadi kalau setiap Jumat mungkin juga nggak ada yang lihat, saya sering naik motor Jumatan di sini. Dan kalau ruangan ini penuh, saya di ruangan sebelah begitu bersama anak saya. Dan syukur alhamdulillah malam hari ini saya diundang secara resmi oleh rekan-rekan saya, sahabat-sahabat saya, bukan sebagai pribadi tapi sebagai wakil gubernur Kalimantan Timur. Nah, ini juga berkat beliau, doa-doa beliau, doa Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih atas dukungan dan doanya selama ini. Bapak Ibu sekalian, kita ketahui bahwa halal bihalal yang merupakan puncak dari segala puncak, setelah kita melakukan 30 hari puasa, kemudian kita merayakan Hari Raya Idul Fitri, dan setelah itulah kita bersilaturahmi dengan sesama umat muslim, bermaaf-maafan, dan kemudian memberikan arti bagi sesama. Begitu juga Bapak Ibu sekalian, sebagai pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, kami pesan agar jagalah ukhuwah Islamiyah kita, jagalah selalu persahabatan kita, dan jagalah keamanan serta ketertiban kita. Kita tidak ingin Kalimantan Timur terlibat dalam suatu clash yang berkepanjangan antar sesama umat manusia, antar etnis yang ada di Kalimantan Timur ini. Nah, ini adalah makna penting dari halal bihalal untuk menghilangkan segala perbedaan yang ada. Bapak Ibu sekalian, saya ingin sedikit mensosialisasikan juga program-program kerja dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, masih juga dalam rangka halal. Yang pertama adalah tahun ini kami akan memberangkatkan 800 orang marbot masjid untuk umroh gratis. Insya Allah salah satunya dari Masjid Al-Fatah. Ya, salah duanya dari Masjid Al-Husna, Masjid Al-Akbar, masjid yang dekat-dekat sini. Dan begitu juga Bapak Ibu sekalian, program gratis yang lain adalah pendidikan gratis untuk anak-anak Bapak Ibu yang tahun ini memasuki SMA, memasuki kuliah, maka tahun ini juga semuanya tidak perlu membayar dan akan mendapatkan pendidikan gratisnya. Jadi ini adalah komitmen kami, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, untuk mewujudkan visi dan misinya, untuk selalu memberikan pendidikan yang tinggi bagi anak-anak kita, bagi masyarakat Kalimantan Timur. Kita ingin anak-anak Kaltim, cucu-cucu kita semuanya mendapatkan hak yang sama dalam pendidikan. Kita yang kaya, kita yang miskin, anak kita yang pintar, anak kita yang kurang pintar, semuanya mendapatkan pendidikan gratis tersebut tanpa terkecuali, baik sekolah di negeri maupun sekolah di swasta. Baik akreditasinya universitas itu baik
ataupun yang akreditasasinya C. Semuanya mendapatkan. Dan insya Allah dengan adanya program ini kita akan menghadirkan sumber daya manusia yang unggul, sumber daya manusia yang bisa berkompetisi dengan orang-orang lain yang datang dari Jawa, yang datang dari Sumatera, yang datang dari Sulawesi ke bumi kita ini. Kita mampu bersaing. Dan mudah-mudahan dengan adanya program ini 5 tahun ke depan kita akan memperbanyak anak-anak kita yang memiliki usia sekolah 12 tahun. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, 80 tahun sudah kita merdeka, kurang lebihnya dari 1945, maka ternyata Kalimantan Timur ini yang kuliah baru 20% anak-anak kadin. Nah, ini kita ingin mendorong supaya anak-anak kita kuliah semua. Kalau perlu sampai S3. Nah, kalau sudah S3, silakan kita bisa berkiprah di dunia pendidikan, di dunia usaha, dan lain sebagainya. Termasuk di dunia politik, bagaimana caranya nanti mengentaskan atau membawa Kalimantan Timur ini setara dengan Singapura, setara dengan Brunei, setara dengan Malaysia, dan lain sebagainya. Ini adalah cita-cita kami, Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur. Semoga semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Bapak Ibu sekalian, sekali lagi sebelum Syawal habis, kami atas pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, dan semoga acara kali ini berjalan dengan baik dan kita semua diberi ganjaran pahala yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ketiga yaitu ceramah agama, insyaallah akan disampaikan oleh Tuan Guru Kiai Haji Fakhrudin Nur dari Kuala Tunggal, Riau, Jambi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa'aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu, tuan-tuan guru beserta seluruh pejabat pemerintah, wabil khusus Bapak Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, beserta tuan-tuan guru, wabil khusus guru yang ada di samping ulun, kan ini nyamber salah ulang ini. Ketua Yayasan Pembina Masjid Al-Fatah, orang tua kita Bapak Haji Andi Yahya beserta para imam, pengurus masjid, dan orang-orang tua kita yang alhamdulillah dapat hadir dalam kesempatan ini yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih yang sebanyak-banyaknya saya sampaikan kepada segenap panitia dan pimpinan. Terima kasih atas kesediaannya
yang telah memberikan waktu dan kesempatan guna agar supaya dapat mengisikan dalam rangka acara halal bihalal yang diadakan pada malam ini. Insya Allah mudah-mudahan kesempatan yang diberikan akan dapat saya gunakan dengan sebaik-baiknya, sehingga pertemuan dan kumpulnya kita di malam ini akan mendapatkan tambahan berkah dan manfaat yang sebanyak-banyaknya untuk kita semua. Manfaat di dunia, lebih-lebih manfaat di akhirat. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang saya muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, salasun man kunna fihi hasabahullahu hisaban yasira wa adkhalahul jannata. Kata Nabi, ada 3 macam amalan. Apabila yang 3 macam ini ada pada kita, maka hisabnya akan Allah gampangkan. Kalau hisab sudah digampangkan Allah, aman. Kita ini kalau hendak masuk surga lewat jalur hisab, tipis harapan. Kalau tidak dapat jalur khusus, amal cuman sedikit, dosa banyak. Dosa menyebut-nyebut aib orang aja kada kehitungan. Kata kiai yang datang dari Jawa Timur kemarin ke tempat kami, kebiasaan orang menyebut-nyebut aib orang itu kebanyakannya laki-laki, tapi tidak semuanya. Kebanyakannya laki-laki. Kalau perempuan memang sudahnya. Kata beliau, bukan saya, tapi setelah kita teliti hampir-hampir iya. Sehebat apapun kita ini pernah menjelekkan orang, sekurus-kurus ikan pasti ada dagingnya, segemuk-gemuk ikan banyak tulangnya. Jadi kita rata-rata secara umum, tapi tak semua, kita ini punya salah yang berkaitan sesama kita. Mungkin kita pernah mencela, mungkin kita pernah membuka aib orang. Maka malam ini kumpul kita untuk saling maaf memaafkan. Kalau tidak lewat jalur khusus tipis, tapi kalau kita masuk surga dapat jalur khusus aman. Di dunia ini saja kalau dapat jalur khusus aman. Saya di Pekalongan, Jawa Tengah. Lama tidak ke sana karena dulu saya mondoknya di Jawa Tengah, Pekalongan 4 tahun dengan almarhumlah Mbah Yai Subki Masyhadi Pekalongan. Jadi saya lama tidak ke sana. Sekalinya acara haul Habib Ahmad, saya mau berangkat. Kata kawan saya, kita lewat belakang makam. Saya tidak mau, saya mau lewat depan, biar dapat melihat para habaib dan para kiai, biar ketularan manfaatnya, walau tidak dapat pejabat tangan. Kata kawan saya, kalau lewat di hadapan dan ada harapan mau tembus ke depan acara. Saya bilang biarlah, yang penting saya melihat lewat jadilah. Sekali sampai di situ ternyata mungkin ada 1 kilo tidak bisa merapat lagi. Orang berdiri bukan berduduk menghadiri acara haul karena banyaknya yang hadir. Sekalinya tidak lama datang mobil pengawal puluhan mobil mewah. Saya tahu ini mesti para kiai dan para habaib dikawal. Rupanya pas sampai dekat saya orang turunan. Paling 5 mobil di depan, di belakang saja memandang. Di Pekalongan, Jawa Tengah, kalau para kiai, para habaib turun dikawal pakai pagar tangan.
Itu yang memegang tangan itu orang hebat-hebat yang kuat tenaganya dan bisa ditumbur biar tidak usah bersalaman. Entah macam mana tadurung saya. Akhirnya saya termasuk ke tempat kiai dan para habaib. Akhirnya saya diarang dengan pakai gendang tala al-badru alaina. Tapi saya sadar saya bukan kiai, bukan habib. Saya mau keluar dari pengawalan. Sekali yang mengawal ngomong sama saya, uju metu nimpil po'o menengko teko. Guru samping ini paham. Jangan keluar, nempel saja nanti sampai. Akhirnya saya dikawal bersama para kiai sampai ke tempat acara. Kenapa saya bisa sampai? Karena saya dapat jalur khusus. Kalau jalur hisab tidak ada harapan, tidak bisa. Maka itu di akhirat kita inginkan dapat jalur khusus. Ternyata dimasukkan Allah ke dalam surga, dosa diampuni, berganti dengan rahmatnya, amalan tidak banyak 3. Selain yang diwajibkan ada tambahan 3 macam lagi. Yang pertama, tu'ti man haramaka. Kata Nabi, berilah kebaikan kepada orang yang tak pernah baik dengan kita. Walaupun dia tidak suka dengan kita, kita tetap baik dengan dia. Seperti tanah. Tanah itu orang tidak ada yang baik dengan tanah, tapi tanah selalu baik. Tanah setiap hari kena pijak orang. Semua kita berjajak di tanah. Tanah setiap hari kena ludahi orang. Semua kita beludah ke tanah. Apa salah tanah apa maka diludahi. Tidak pernah kita beludah ke atas. Coba try beludah ke atas, kalau tidak terbalik ke muka dewe. Tapi tanah tidak marah. Tanah setiap hari kena kencingi orang. Tanah setiap hari kena berai orang. Tapi hebatnya, bulan Rajab dia berak, bulan Sa'ban tumbuh cabai. Kenapa? Karena yang berak tadi malam makan sambal, biji cabainya tidak hancur. Akhirnya berak keluar bibit cabai sepakit dengan pupuknya. Apa ada pohon cabai? Lebat buah cabai. Kenapa? Karena tanah selalu berbuat baik kepada semua orang. Maka kalau bisa kita seperti tanah, taburkanlah kebaikan kepada semua orang, maka hisabnya gampang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dikehendaki Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sepaling baik manusia orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Maka kita bangga punya gubernur, punya wakil gubernur Kalimantan Timur, memberi manfaat kepada anak-anak pendidikan kita gratis, dan 800 orang yang bakal diberangkatkan umrah. Mudah-mudahan kami berdua termasuk. Tapi kan dimasukkan, alhamdulillah. Itu namanya pemimpin yang selalu memberi manfaat kepada orang banyak. Ini tanah. Maka itu kata guru kami, kalau kita ini ingin belajar dengan asal-usul kita, dijamin kita menjadi orang baik. Kenapa? Sebab karena asal-usul kita manusia ada 4 unsur. Unsur pertama, kita dijadikan Allah dari tanah. Apa yang kita ambil pelajaran dari tanah? Tanah selalu menaburkan kebaikan kepada semua orang. Kita ini kadang-kadang berbuat baik bisa memilih-milih. Jangankan dengan orang, dengan keluarga saja kadang bisa milih-milih. Kalau keluarga itu sugih, itu pemilih kita tuh. Kalau dia susah, itu sekampung lah dengan kita. Padahal samalah seluruh sekali. Kalau yang susah datang pakai sepeda tinjak 2 kali 3 kali meninjak sepeda, lepas rantainya. Ke rumah kita melayani apa adanya. Ada ikan asin yang sudah lama tak dipakai, itulah yang dimasak.
Begitu masak ikan asin terpisah kepala dengan badannya, dan kenal lagi yang mana punya kepala, mana punya badan, saking murahnya. Apa yang ada? Kenapa? Karena dia susah. Karena giliran bulan depan sama serupa sekali. Kemarin bapak belum beradik, ini mama belum beradik, tapi dia orang sugih, datang pakai mobil Pajero Sport, yang mahal. Sanggup dah kita menghidangkan ikan asin? Mana sanggup? Tahan keluar modal, beli ayam kampung, masak sup ayam kampung, semua buah-buahan ada, buah anggur ada, buah apel ada. Kemarin pemilih yang susah datang, jangankan buah anggur, buah nipah ada. Berarti kan kita milih-milih. Shopee membuktikan. Saya kan mondoknya di Pekalongan. Istri saya mondoknya di Jawa Timur, di Pari, Kediri. Istri saya orang Bintang Sulawesi, saya orang Kalimantan, orang Banjar. Rupanya pas mau menikahkan anak yang paling tua, dapat menantu saya orang Bugis lagi, Bugis Buneng. Sekalinya istri saya pergi ke pasar, mau belikan apa namanya yang digantung di bahu. Kalau kami tas pengantin, nah kan ada tas-tas tempat hati. Sekalinya bagianlah dia ketiga beranak, keempat karena saya anak perempuan tiga, ketiga-tiganya perempuan, tapi sudah semua keluarga. Anak saya yang tengah bisa nyetir mobil, berangkatlah dia bertiga berempat beranak. Kemudian mobil diparkir jauh, dia berjalan, berjurut berjalan kayak itik tahampur dari kurungan. Sekalinya pergilah pakaian orang mau tidur. Sekalinya carilah tas tadi, cari-cari di depan adalah harga yang 250.000. Istri saya mau belikan anak yang agak mahal karena di pengantinan. Saya ditanya, ibuku, ada tak lagi tas yang lebih baik dari ini? Jawabnya apa? Itulah Bu, katanya. Tidak ada, akhirnya dibelilah yang harga 250. Pas nak bayar ke kasir, masuk ke dalam, soalnya banyak di kaca-kaca tuh tas yang bergirap-girap yang mahal-mahal tuh. Sekalinya istri saya tanya, lah Bu, ini adalah apa? Jawabnya, itu mahal Bu, katanya. Belum tahu dia istri siapa tuh. Dan tahu dia kalau itu istrinya Ustaz Afgan. Kan kita kan memilih-milih kan. Melayani orang itu mestinya jangan memilih-milih. Seperti tanah saja. Yang kedua, setiap kita dijadikan Allah ada unsur angin. Apa yang kita ambil pelajaran dari angin? Angin selalu jujur. Angin tidak pernah berdusta. Maka kalau kita hendak selamat hidup, jangan pernah ada dusta di antara kita. Itu ada filmnya tuh. Nah, tapi suami jangan mengajari istri berdusta. Istri juga jangan mengajari suami berdusta. Bagaimana caranya? Jangan suka menyalahkan. Kalau suka menyalahkan, mesti ada yang berdusta di antara kita. Suaminya bagus sudah, mau belikan durian, carilah yang bagus. Kata orang kalau dikuncang-kuncang berbunyi, bulak-bulak tuh, itu berarti masak tuh. Dia duduklah di kuncang-kuncangnya, ada bunyi-bunyi, dikiranya durian, dan tahu telinganya yang berbulak sudah. Dikiranya masak. Sekalinya balik ke rumah, dibuka oleh istrinya mentah. Ada yang satu busuk, ada yang satu lagi masak, yang satu mentah. Istri jangan menyalahkan suami. Kalau menyalahkan dia bisa berbohong. Ditanya oleh istri, apa kata istrinya, beli durian macam ini. Ini sesalah mahal nih katanya, mahal nih. Istri bilang begitu kan, suami kan cari langkah lah. Bagaimana jangan kata sampo bini tadi. Kata istri, kata suaminya, murah katanya. Berapa enggak katanya. Kata suaminya, 10.000 sebiji. Oh pantaslah katanya. Orang beli durian tuh yang 100.000 sebiji. Pikir lakinya 100 tuh mulai. Kalau dibilang 100 kau marah, buat jadinya. Suami pun jangan mengajari istri berbohong. Kalau masakannya enak, pujilah. Rasulullah begitu.
Kalau makannya tidak enak, berdiam saja. Kalau kemasinan, rasakanlah di alas itu bergoyang-bergoyang dalam mata. Jangan dicaci. Kalau dicaci bahaya, bini bisa jual. Apa kata suaminya ini, masak sop masinnya banyak dia nih kasih ulia. Kata istrinya dikit cuma katanya. Kata suaminya kalau dikit mana mungkin masin. Nih rasain kata suaminya. Sekali dicicip istrinya, sedanglah katanya. Memang dia tahu yang bermasalah. Ada asli juga lah masin. Makanya kita jangan pernah ada berdusta. Wala talbisul haqqa bil batil. Janganlah kau campur yang hak dengan yang batil. Kalau kita ini mendustai orang, suatu saat kita didustai orang. Ada kisah, tapi kisah cuman kenyataannya mungkin tidak ada. Orang yang berkisah, orang ini berdua sama-sama merantau. Yang satu merantau ke Palembang, yang satu merantau ke Kalimantan. Gimana tahu gimana? Kisah gimana? Sekalinya sama-sama pulang, ketemu di kampungnya. Yang merantau dari Palembang tanya, kau pernah ada ke Palembang? Kata yang dari Kalimantan, setelah kita berpisah, saya ke Kalimantan, kau ke Palembang, saya tidak pernah kemana-mana. Baru inilah pulang kampung. Kata yang dari Palembang, di Palembang itu ada yang aneh. Apanya yang aneh? Ada pisang yang besar. Kata yang dari Kalimantan, biasa, itu namanya pisang tanduk yang besar itu. Tidak, katanya pisang ini besarnya. Kata yang dari Kalimantan, bagaimanalah besarnya? Kau pernah enggak katanya nengok drum plastik tempat air itu yang muat 200 liter? Pernah lah katanya. Itu pisang itu besarnya kayak drum plastik yang 200 liter itu. Itu kan dapat dibayangkan. Kalau buah pisang sebiji besarnya kayak drum plastik, bagaimana pohonnya? Yang dari Kalimantan membalas bertanya. Kata yang datang dari Kalimantan, kau pernah ada ke Kalimantan? Tidak pernah. Di Kalimantan itu katanya ada yang aneh. Apanya? Kuali. Kami sana kuali, periuk, kuantan, kawah, pancik. Nah, kita sambalnya. Periuk ini besarnya, tempat masak tuh kan benar. Kata yang dari Palembang, biasa. Itu namanya kawah. Tempat masak yang muat di Bagantang beda katanya. Sekali ini tempat masak ini besarnya, macam mana besarnya? Kau pernah ada katanya melihat lapangan bola? Kata yang di Palembang, saya sering main bola. Itu periuk itu besarnya kayak lapangan bola. Aduh, kata yang di Palembang, untuk apa besarnya? Mungkin mempersiapkan mau merebus pisang kau yang di Palembang. Kan membalas kan? Makanya kalau kita membohongi orang, suatu saat kita akan dibohongi orang. Maka Jawa kecewa. Barang siapa yang suka mengecewakan orang, nanti dia akan dikecewakan orang. Di mana? Di wilayah Indonesia. Yang ketiga, setiap kita dijadikan Allah ada unsur air. Apa yang kita ambil pelajaran dari air? Air selalu menuju dataran rendah. Artinya apa? Hidup ini kita harus merendah diri. Kita harus selalu merasa kurang. Kita harus selalu merasa salah. Yang kita ini mudah meminta maaf halal bihalal. Sehebat apapun kita, tetap ada kurangnya. Makanya di dalam kitab Hidayatus Salikin, kita ini bertemu dengan makhluk Allah. Hewan saja kita tidak bisa merasa lebih hebat daripada dia. Kita bertemu dengan ayam, kita tidak lebih baik daripada ayam. Kenapa? Karena ada yang dimiliki ayam kita tidak sanggup ikut. Apa yang dimiliki ayam, ayam itu kalau sudah petang, hari sudah mau gelap, anak-anaknya dikumpulkannya. Sudah dikumpulkannya, dibawanya masuk ke dalam kurungan. Sehingga anak ayam tidak ada yang berkeliaran di malam hari. Pernahlah kita melihat ada anak ayam berkeliaran di malam tahun baru. Ya. Yang berkeliaran anak kita kan. Berarti kita tidak lebih baik daripada boleh aku nyamper. Ayam itu dia jam 1 malam bunyi dah, mengingatkan kalau mau salat tahajud. Kalau tidak mau dia berdiam, nanti jam 4 bunyi lagi biar sembahyang witir.
tidak mau dia berdiam. Subuh dia ngamuk, dia bersebelahan ayam bersesahutan, dia tidak pernah ayam kesiangan. Bukalah kurungan ayam, tidak pernah ayam kesiangan. Buka kamar anak kita, masih guring lagi. Berarti kita tidak lebih baik, sehingga kita tidak merasa hebat. Supaya kita ini selamat, maka itu kata sahabat Ali, kun indallah khairan nas wa kun indan nafsi saran nas. Jadilah engkau di sisi Allah paling baik orang, tapi jangan pernah kita merasa sesama kita paling baik. Maka itu ada di zaman dulu santri mondok, katanya sudah 10 tahun lamanya. Sudah 10 tahun lamanya. Kata santri, Mbah Yai, saya pamit pulang, boyong tidak kembali lagi. Kata Mbah Yai, kamu belum lulus. Walah Mbah Yai, saya kan sudah 10 tahun mondok, masa dah lulus, kapan lulusnya? Ini jadi bisa jepok di puntung pulang gini. 10 tahun dah mondok kada lulus. Kata Mbah Yai, boleh engkau berhenti lulus, tapi syaratnya bawakan orang yang paling jelek ke hadapan saya, tapi waktu 3 hari saja, tidak boleh lebih. Kalau 3 hari kada dapat, kada lulus. Akhirnya santri ini boleh pulang, berjalan mencari makhluk Allah yang paling jelek, ketemu dengan anjing. Lalu ketemu anjing, dikejar anjing. Akhirnya santri berlari 2 kali terjual, putus tali sandal. Mulanya anjing di santri, orang liwat bisa sahih. Berarti ini isyarat makhluk yang paling jelek adalah anjing. Orang lalu salahnya dihadangi ibunya, tinggalkan buka awak terjual. Berarti inilah makhluk Allah paling jelek. Boleh ke rumah, pokok besok saya datang ke tempat kiai, Pak Kiai saya sudah ketemu makhluk yang paling jelek, anjing. Orang liwat dikejarnya, ditunggu, digigit, ditinggalkan awak terjatuh. Malam berpikir, anjing jelek, tapi anjing tidak bakal. Anjing jelek, tapi dalam kitab Kasyifatus saja, kelebihan anjing itu ada 12 macam. Kalau saya uraikan yang 12 macam sampai subuh sudah selesai. Kenapa? Karena saya memang tidak hafal. Kitabnya ada beberapa sebelumnya, cuma lagi bila ditopiknya. Satu di antaranya, anjing tidak mudah melupakan jasa orang. Anjing itu katanya 3 hari saja dikasih makan, 3 tahun dia tidak akan lupa. Di dekat kami sana ada orang suka melihara anjing, ngasih makan anjing, sayang dengan anjing, meninggal dunia. Diantar ke pemakaman, anjing itu tahu dia kalau yang dipikul majikannya, dikuburkan, orang pulihkan, anjing bertinggal di kuburan sampai maghrib baru anjing pulihkan. Besok pagi datang lagi, kata adik saya yang menyaksikan 7 hari anjing setiap pagi datang, sore pulang, setiap pagi datang, sore pulang, dudukan di atas kuburan. Cuman tahuan entah bagi Yasin kan, tahlilan kan, ada tahuan. Yang jelas dia ingat ini orang baik dengan dia. Kita, mama kita yang mengandung kita 9 bulan, melahirkan kita bertaruh nyawa, membesarkan kita sampai dewasa, sampai jadi orang. Sekalinya orang tua kita meninggal dunia, yang memikul jenazahnya orang, yang memasukkan ke lubang kubur orang. Begitu habis dimakamkan orang balikan, anaknya balik juga. Berarti kita tidak lebih hebat daripada malas nyebut saya. Di mana hebatnya kita? Oh, kalau begitu kata beliau, saya tidak lebih hebat daripada itu. Akhirnya hari kedua berjalan lagi, berjalan ketemu orang gila. Orang gila ini kan tahu sama tahu lah. Kurihing sana, kurihing sini, senyum sana, senyum sini, pakaian kada jelas pula. Berarti kata santri, inilah orang paling jelek sudah. Besok saya ketemu kiai, membawa orang paling jelek adalah orang gila. Balik ke rumah, sekalinya malam berpikir, orang gila jelek, tapi kan dia tidak mau kalah. Artinya dia tidak berarti hukum. Orang gila kada sembahyang, kada berdosa.
Orang gila kada puasa, kada berdosa. Kenapa? Karena aliran orang gila kada wajib sembahyang. Jadi bila ada aliran kada wajib sembahyang, itulah sesungguhnya aliran. Kalau menyebut aku, makanya begitu, orang gila kan tidak wajib sembahyang. Sedangkan saya kalau ada sembahyang berdosa, berarti saya tidak lebih baik dari orang gila. Orang gila itu ada punya kelebihan. Orang gila itu tak pernah menyebut aib orang. Pernah ada kita melihat orang gila duduk kawan di warung kopi yang lebih aib orang. Dan pernah malah yang waras yang berdiwang menjelek-jelekkan orang. Orang gila itu jangankan menceritakan aib orang, dia sama dia saja tidak berteguran. Saya pernah melihat keluar dari pondok pesantren. Saya kan dari tahun 95 pulang dari Pekalongan, disuruh sepupu sekali dengan Tuan Guru Haji Muhammad Wahid Barabai, pengasuh pondok pesantren kami. Saya mengajar itu dari tahun 95 sampai sekarang. Jadi saya keluar dari pesantren itu, sebenarnya ada orang gila dari sana satu, dari sini satu, kan berkata perawungan tuh. Istilah aku mahadangi, ya aku apalah runding orang ini kalau bertemuan. Soalnya bertemuan, jangankan runding bertaguran ya ada. Jadi di kampung kita, kalau masih bertahan bermarah-marahan tidak berteguran, itulah orangnya. Makanya kata Bapak Wakil Gubernur, hadirnya kita di sini jangan ada kelis lagi di antara kita. Saling maaf memaafkan, mohon maaf lahir batin minal aidin wal faizin. Amin Allahumma amin. Adapun yang kedua dan ketiga akan saya sambung pada episode selanjutnya karena saya baru datang. Jadi masih Allah minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رسول الله يا حبيب الله اكتب لنا نلقاه ندعوك يا رباه مولاي